Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas masalah pinjaman online di Lazada atau yang disebut dengan Lazada Bond atau Lazada Paylater-nya. Nah, di sini saya akan membahas tentang masalah risiko-risikonya kalau kalian sedang gagal bayar di Lazada itu. Lazbond ini merupakan aplikasi pinjaman yang terkait dengan Lazada yang sering disebut dengan pinjaman Lazada. Meskipun demikian, Lazbond adalah legal karena sebenarnya mereka itu tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam kerjasama atau afiliasi dengan bank-bank yang diawasi oleh OJK. Nah, jadi Lazbond ini bisa dianggap sebagai pinjaman legal, seperti hal pinjaman melalui Lazada Paylater atau Akulaku. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang terjadi jika kalian telat bayar atau yang sedang gagal bayar di Lazbond Lazada? Nah, oke. Yang pertama, pasti ada denda yang tidak main-main nih. Dendanya cukup besar ya, mengikuti kebijakan umum dari pinjaman online. Semakin besar utang yang belum dibayar, semakin besar pula denda yang harus dibayar. Jadi penting untuk menghindari keterlambatan pembayaran agar tidak terkena denda yang besar. Itulah sebabnya sangat disarankan untuk membaca dan memahami syarat dan ketentuan pinjaman sebelum mengajukan di pinjaman di Lazada ini. Nah, oleh karena itu kalian juga harus tepat membayarnya ya, agar tidak terhindar dari risiko denda yang dapat merugikan. Nah, selanjutnya adalah risiko ketika kalian tidak bisa bayar adalah adanya penagihan nih. Ada dua jenis penagihan, yaitu penagihan melalui telepon atau pesan WA yang disebut dengan desk call atau penagih hutang. Nah, penagihan ini biasanya dilakukan melalui telepon atau media sosial seperti pesan elektronik, email, dan sebagainya. Pasti akan banyak pesan masuk, baik melalui WhatsApp, telepon, SMS, dan sebagainya. Nah, jadi kita harus siap secara mental untuk menanggapi ini semua kalau kalian sedang gagal bayar di aplikasi Lazbond itu. Nah, kemudian ada juga debt collector yang mungkin datang langsung ke rumah. Nah, ini adalah resiko yang ketiga nih. Sebenarnya menurut saya ini bukan resiko yang begitu besar karena tidak semua lokasi memiliki debt collector lapangan dari Lazbond ini. Untuk hal ini mungkin bukan resiko besar ya atau yang begitu besar karena tidak semua lokasi memiliki DC atau memiliki DC lapangan dari Lazbond ini. Beberapa lokasi mungkin ada, tapi ini tergantung pada jenis pinjaman yang diambil. Jadi penting untuk mengetahui lebih lanjut dan tidak perlu takut yang berlebihan tentang ada DC lapangan apa enggak. Lagian juga DC-nya belum banyak dan belum merata juga. Nah, terlepas dari itu penting untuk diingat bahwa ancaman dari debt collector lapangan biasanya tidak terjadi begitu cepat. Biasanya jika kalian baru telat pembayaran seminggu, tidak akan langsung muncul ancaman bahwa tim lapangan besok akan datang ke rumah dan sebagainya. Nah, ini seringkali merupakan upaya untuk menakut-nakuti dan sering tidak benar. Nah, jadi kalian harus tetap tenang dan sabar kalau kalian baru saja telat bayar seminggu di Lazbond ini. Karena kemungkinan besar tidak akan ada kunjungan DC lapangan secepat itu. Nah, selanjutnya resiko yang terakhir adalah masuknya SLIK OJK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jika kalian masuk SLIK OJK ini menjadi resiko karena saat menggunakan pinjaman dari aplikasi seperti Lazbond yang legal ini, secara otomatis akan tercatat di SLIK OJK. Namun perlu diketahui ya bahwa tidak langsung kalian akan masuk ke daftar hitam atau di blacklist begitu saja. Prosesnya membutuhkan waktu dan biasanya melibatkan beberapa tahap. Sebagai contoh ya, untuk aplikasi sekelas Akulaku, prosesnya bisa memakan waktu mungkin 2-3 bulan. Jadi SLIK OJK bukanlah sesuatu yang harus ditakuti juga yang secara berlebihan. Meskipun ini tidak bisa diabaikan ya, karena SLIK OJK hanya akan membuat kalian kesulitan untuk mendapatkan pinjaman di tempat lain. Ini bukanlah sesuatu yang akan menghancurkan hidup kalian. Namun perlu diingat bahwa memiliki catatan buruk di SLIK OJK ini dapat menyulitkan persetujuan pinjaman di tempat lainnya, seperti saat ingin mengajukan kredit kendaraan bermotor, mobil, ataupun lainnya, dan juga KPR dan pendanaan lainnya. Sebagian besar aplikasi pinjaman online yang beretika akan mematuhi aturan dan melaporkan informasi ke SLIK OJK. Meskipun begitu, masih ada beberapa aplikasi yang mungkin nakal nih dan tetap memberikan pinjaman meskipun catatan di SLIK OJK-nya itu buruk. Namun, hal ini tetap mempersulit untuk mendapatkan persetujuan di tempat yang lainnya. Jadi itu ya teman-teman, risiko-risiko yang perlu kalian perhatikan ketika kalian gagal bayar di Lazbond atau aplikasi pinjaman serupa. Jadi teman-teman yang saat ini mengalami kesulitan dengan Lazbond dan tidak memiliki uang untuk membayarnya, sebenarnya tidak perlu takut ya. Tetaplah tenang dan fokus pada aktivitas sehari-hari aja. Insya Allah semua masalah akan teratasi pada waktunya. Jika kalian bisa tetap tenang dan fokus, serta melupakan segala teror dan somasi apapun yang mungkin datang, kalian akan bisa mengatasi situasi sulit ini. Jadi sudahlah, sekarang tidak perlu terus-menerus memikirkan pembayaran di Lazbond jika memang tidak ada uang. Fokus aja pada pekerjaan dan usaha kalian untuk mencari penghasilan tambahan. Percuma jika setiap hari dipenuhi kegelisahan dan keputusan
pusing-pusingan hanya untuk mencari uang. Akhirnya kalian mungkin akan terjebak dalam utang lagi dan bisa membuat masalah yang semakin besar. Lebih baik fokus pada pekerjaan dan mencari uang daripada terus merasa gelisah. Jika memang tidak bisa membayar di last bond saat ini, biarkan saja dulu, nanti ketika sudah ada uangnya barulah bayar. Prosesnya memang membutuhkan waktu, jadi yang terpenting adalah fokus pada usaha dan mencari penghasilan. Jangan ragu untuk menekankan doa dan ibadah kita, mungkin ada petunjuk dan kemudahan yang akan diberikan agar bisa mendapatkan pekerjaan lagi, atau tambahan uang akhirnya kita bisa membayar hutang kita. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.